Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang hadis. Tapi sebelum kita menuju ke hadisnya, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sebelum belajar. Doa mulai. Selesai. Oke, sebelum itu saya akan membacakan absen terlebih dahulu. Bagi yang namanya dipanggil silahkan angkat tangan dan bilang hadir. Galuh Chandra. Hadir. Karin Dianasti. Hadir. Baik. Oke, sekarang silakan diambil kertasnya. Oke, sebelum kita mempelajari tentang makna dari hadis ini, kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Ikuti setelah saya baca ya. Jadi silahkan diikuti setelah saya baca. Oke. Sa'altu Rasulullahi, ya. Sa'altu Rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallahi ahabbu ilallahi qala as-salatu ala waqtiha as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyun qala summa birrul walidaini qultu summa ayyun qala summal jihadu fi sabilillahi qala haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Baik, sebelum kita mempelajari tentang makna dari hadis ini, siapa yang tahu ini hadis menjelaskan tentang apa? Berbakti kepada orang tua. Ya, jadi ini adalah hadis tentang berbakti kepada orang tua. Oke, sekarang Arin dibaca dengan keras dari awal. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallahi. Stop. Ya, jadi pertama, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bertanya? Nah, yang bertanya kepada Rasulullah itu adalah Ibnu Mas'ud. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh sahabat dari Ibnu Mas'ud. Nah, jadi suatu ketika itu Ibnu Mas'ud itu bertanya kepada Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi amalan perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah. Ya, lanjut. Tadi dilanjutkan. Qala as-salatu ala waqtiha. Nah, maka Rasul menjawab, qala. Nah, Rasul berkata, as-salatu ala waqtiha. Jadi yang pertama itu sholat pada waktunya.
Jadi sholat 4 waktu ketika dengar azan itu langsung sholat, itu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian kalau dilanjutkan, Kultu summa ayqala summa biru walidaini. stop. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud nanya lagi, kemudian apa lagi? Kan udah diberitahu tadi yang pertama, terus ditanya lagi, apa lagi setelah itu? Kemudian dijawab lagi sama Rasul, berbakti kepada orang tua. Jadi setelah amalan yang paling dicintai itu yang pertama tadi sholat 4 waktu, yang kedua berbakti kepada orang tua. Terus lanjut Arin. Kultu summa ayun qala summa birul walidain. Itu udah tadi lanjutnya. Kultu summa ayun qala summal jihadu fi sabilillah. Stop. Terus sudah diberitahu yang kedua kan sama Nabi tadi. Terus kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi yang ketiga, summa ayun, kemudian apa lagi? Terus dijawab lagi sama Rasul, kemudian jihad fisabilillah. Nah, yang ketiga itu jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu apa? Yang kalau zaman dahulu ya perang, itu namanya jihad fisabilillah. Kalau sekarang apa? Jihad. Belajar itu bisa dinamakan jihad. Ada apa namanya? Man kharaja fi talabil ilmi, ya, itu dinamakan jihad. Jadi bagaimana yang keluar dari rumah melakukan perjalanan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, itu dinamakan jihad. Jadi selain perang kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan nggak mungkin perang melawan kafir ya, atau mau ke Israel kalau mau jihad juga nggak apa-apa. Nah tapi kalau kita sekarang belajar itu bisa dinamakan jihad. Bisa bilang itu yang ketiga. Terus dilanjutkan, halo. Qala qaddasani binna wala yistazab zaktumu lazadani. Oke. Jadi yang terakhir tadi kan sudah yang ketiga loh, al-jihad bisa bilang. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata kepada temannya tadi yang meriwayatkan hadis. Ibnu Mas'ud menyampaikan, yang bilang ini bisa, beliau terus menyampaikan kepadaku amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Andaikan aku meminta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepadaku. Jadi selain tiga tadi, beliau Rasul tadi menyebutkan lagi beberapa amalan-amalan, tapi tidak disebutkan sama Ibnu Mas'ud. Nah, apabila Ibnu Mas'ud nanya apalagi tanya terus, Rasul tetap menjawab terus gitu. Jadi seandainya aku meminta tambahan, jadi walaupun aku nanya lagi tadi pasti Rasul itu akan menjawab terus. Rasul akan menambahkan. Itu ya. Jadi yang bisa diambil dari hadis ini apa tadi? Oh iya. Nanti setelah ini tak jelaskan. Sambil mendengarkan nanti buat satu pertanyaan. Ditulis di bawah, tulis di kolom satu pertanyaan saja. Oke. Jadi ini sari dari hadis yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ahmad dan Nasai, tempat yang meriwayatkan itu sahih. Jadi hadis ini udah benar ya. Jadi kita bisa mengikuti hadis ini dengan yakin. Nah, intisarinya yang bisa kita ambil, tadi kan disebutkan ada 3 ya, amalan yang paling utama. Yang pertama sholat fardu, itu paling utama. Nah, jadi kita ketika sholat itu paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sholat tepat waktu. Yang kedua, menghormati birrul walidain. Birrul walidain itu menghormati kepada, berbakti kepada orang tua. Terus yang ketiga, jihad. Nah, jihad ini sama berbakti orang tua lebih tinggi berbakti orang tua derajatnya. Nah, jadi kita lebih utama untuk berbakti orang tua. Kan kita sudah tahu jihad itu sudah dipastikan masuk surga, ya kan?
orang yang perang jihad fisabilillah sudah pasti masuk surga. Nah, kita berbakti kepada orang tua ini derajatnya satu lagi di atasnya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi betapa Allah lebih mencintai orang yang berbakti sama orang tuanya, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Jadi bagaimana? Nah, dalam Al-Quran itu disebutkan wala taqul lahuma uffin. Jadi kita tidak boleh, janganlah kalian berkata kepada orang tua. Itu maksudnya gimana? Nah, mengeluh. Terus misalnya Ibu Erin, Dok, kok namanya ning warung. Salah. Saya kabur cek main TikTok ini mau saya entah kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan tadi. Itu contoh kecilnya. Jadi seberapa kita hanya mengeluh sekecil itu saja sudah dilarang gitu untuk berbakti kepada orang tua, apalagi ketika durhaka. Nah, kalau berbakti kepada orang tua itu pahalanya sangat besar, maka ketika durhaka melawan larangan, jadi dosanya juga sangat besar. Seperti itu. Apalagi ketika orang tua kita sudah tua nanti, ketika kita sudah dewasa dan orang tua kita sudah semakin tua. Kalau sudah semakin tua kan namanya pasti orang tua itu pikun, terus ditanyain apa, menjawabnya gimana, terus pasti giniin maunya gini, susah loh. Nah, itu kita harus sabar menjaga orang tua kita. Ketika kita bisa bisa melewati masa-masa seperti itu dengan orang tua dengan sabar dan tidak mengeluh sama sekali, itu insya Allah sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu inti dari hadis yang kali ini. Tadi sambil sudah menulis soal, terus kemudian setelah ini saya beri waktu, sudah ditulis soalnya ya. Jadi setelah ini ditukar dengan temannya kertasnya yang berisi soal. Setelah ditukar, kemudian ditulis jawabannya. Jadi sebisa mungkin menjawab soal yang ditanyakan sama teman kalian. Jadi nanti Arin kasih kertasnya ke Galuh kasih kertasnya ke Arin, nanti Arin jawab pertanyaannya Galuh jawab pertanyaannya Arin. Itu tak beri waktu 3 menit dari sekarang. Nanti setelah ini kita bahas. Baik, sudah ditulis semua jawabannya? Sudah. Oke, jangan dikembalikan dulu. Nah, sekarang Arin dibaca pertanyaan dan jawaban dari yang kamu tulis. Siapa yang bertanya kepada Rasulullah? Jawaban Ibnu Mas'ud. Ya. Terus, ya kalau Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Ada 3 amalan, yaitu sholat tepat waktu, berbakti pada orang tua, dan jihad. Itu ya. Jawabannya sudah benar tadi. Ya. Kalau sudah dikembalikan kertasnya masing-masing. Baik, sekarang kita berkesimpulan. Siapa dari kalian yang mau berkesimpulan? Bisa? Tidak ada. Oke. Jadi kesimpulannya pada hadis ini kita mengetahui amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah menjawab pertanyaan Ibnu Mas'ud ada 3. Yang pertama, apa? Sholat tepat waktu. Itu sudah pasti yang harus paling utama, itu sholat tepat waktu. Bahkan ketika di akhirat nanti yang pertama ditanyakan ketika hisab nanti adalah amalan sholat kita. Itu sholat itu yang paling utama. Kemudian yang kedua,
berbakti pada orang tua. Jadi orang tua. Kemudian yang ketiga jihad fisabilillah. Jadi dari sini kita tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu derajatnya satu tingkat di atas jihad fisabilillah. Dan kita sudah tahu bahwa jihad saja sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, ya kan? Yang mengikuti perang dan jihad fisabilillah itu sudah dijamin surganya oleh Allah. Apalagi ketika kita bisa berbakti kepada orang tua dan tidak pernah sedikit pun mengeluh dengan orang tua kita. Baik, itu hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kali ini. Ada pertanyaan? Enggak? Baik, cukup sampai di sini saja kelas kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti kelas pada siang hari ini. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.